Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Selami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Sekarang sampai selamanya,
Kiranya Tuhan yang persiapkan hati setiap kami, Tuhan yang persiapkan diri kami, Tuhan. Tuhan yang buka hati setiap kami agar mau dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan menyertai setiap kami, Yesus. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk membawa firman pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang melingkupi beliau, Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan-Mu saja, Yesus. Tuhan, kami juga mau minta ampun ketika dalam ibadah siang hari ini terselip dosa, Tuhan. Kiranya Tuhan yang ampuni setiap kami, Yesus. Terima kasih banyak, Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat jumpa anak-anak sekalian dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam ibadah online Kerohanian Kristen SMA Negeri 1 Roh Kris Semansa 1 Semansa. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kami akan memberikan renungan dan akan memberikan penyegaran rohani bagi kita semua. Adapun bacaan hari ini akan saya ambilkan dari Amsal pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ke-15. Mari anak-anak sekalian, kita tetap semangat dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan kita mohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa agar supaya pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan memberikan pencerahan pada kita di dalam pembacaan Alkitab hari ini. Mari anak-anak dan saudara-saudaraku, kita berdoa. Bapa yang rahmani yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena masih hari ini sampai hari ini Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan sehingga kami masih diperbolehkan berjumpa di dalam ibadah online pada hari ini. Kami mohon Tuhan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus sehingga kami boleh membaca, merenungkan, terlebih itu kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Demikian anak-anak sekalian, kita akan membaca kitab Amsal pasal 6 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Yang demikian bunyinya. Amsal 6 ayat 12 sampai dengan 15 demikian. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, menunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan, dan dengan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya lalu memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats yang mau saya sampaikan pada anak-anak hari ini adalah dari ayat 15. Ayat 15a demikian bunyinya. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Saya baca secara lengkap ayat 15-nya. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Anak-anak sekalian, judul renungan hari ini saya kasih judul adalah binasa karena kebohongan. Binasa karena kebohongan. Kalau saya secara ringkas terlebih dahulu saya sampaikan, ayat 15 itu menjadi sebuah hukuman
yang Allah berikan kepada umat, kepada setiap manusia yang suka berbohong. Anak-anak sekalian, dan saya berikan pengantar demikian. Saudara-saudara sekalian, Allah mengaruniakan anggota tubuh bukan tanpa tujuan. Anggota tubuh apa kita masing-masing? Minimal 5 panca indera yang kita miliki. Masing-masing panca indera itu, anggota tubuh kita itu memiliki fungsi untuk menjalankan hidup guna memuliakan Tuhan. Mata tentu untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berkata yang benar tentunya, dan kaki kita untuk melangkah, tangan kita untuk bekerja, dan sesuai dengan fungsi anggota tubuh kita masing-masing. Namun saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, faktanya, kenyataannya, manusia sekarang yang sudah berada di dalam dosa itu, ia telah menyeleweng dari kehendak semula, tujuan semula Allah memberikan anggota tubuh kepada kita. Menyimpang maksud Allah menciptakan anggota tubuh kita. Manusia lebih mengikuti hawa nafsunya yang membawanya pada kehancuran hidupnya. Manusia dalam hidupnya memiliki manusia kita ketahui dalam hidupnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang cukup sempurna bila dibandingkan dengan ciptaan lain, yaitu manusia memiliki bahasa yang lengkap untuk komunikasi, dan juga manusia memiliki bahasa tubuh yang bisa dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari. Anak-anak sekalian, dalam bacaan ini kita tahu bersama bahwa dalam bacaan ini ayat 15 tadi yang kita baca, saya baca secara khusus, Allah sangat membenci orang yang suka memfitnah. Allah membenci mereka. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu adalah keji, jahat, serta menyimpan kebencian di dalam hati, serta kebohongan dari mulut mereka. Anak-anak sekalian, namun dalam dunia ini sekarang fitnah itu sebagian orang kadang menganggap itu sebuah seni. Wah, fitnah itu sebuah seni komunikasi katanya begitu ya. Padahal dengan fitnah itu mereka dapat apa? Dengan fitnah itu mereka menganggap bahwa tidak perlu menggunakan senjata manual, senjata tajam untuk memenggal kepala sesamanya. Tidak perlu. Menurut mereka itu sebuah seni menghancurkan gitu ya. Mereka dapat melakukan dengan cara yang halus. Mereka memfitnah dengan bahasa isyarat. Dalam bacaan ini tadi kita bahasa isyarat yang jelas dinyatakan dalam Alkitab hari ini adalah apa? Kerlingan mata. Mungkin juga senyuman. Ingat anak-anak sekalian, Yudas Iskariot pernah memakai bahasa tubuh ketika menangkap Yesus di taman Getsemani kala itu. Bahkan anak-anak sekalian, saya mengutip pendapat dua orang, yaitu Jonathan Swift dan juga Robert Louis Stevenson ya. Jonathan Swift menulis, seorang pengarang, tahu benar, dia menceritakan benar bahwa betapa buruknya sebuah fitnah, menggambarkan bahwa pemfitnah itu sebagai orang yang dapat menyampaikan fitnah itu dengan kerutan dahi, dengan bahasa tubuh mereka, dan akibat fitnah yang dia sampaikan itu menjatuhkan reputasi seseorang. Hanya cukup dengan apa? Dengan bahasa tubuh kita, cukup mungkin kerlingan, mungkin cukup dengan anggukan, mungkin cukup dengan senyuman yang sinis.
Sedangkan Robert Louis Stevenson itu menuliskan bahwa kebohongan itu adalah suatu tindakan yang paling kejam. Ya, paling kejam. Bohongan itu tindakan paling kejam, dilakukan dengan berdiam diri bisa. Ya. Anak-anak sekalian, kitab Amsal hari ini menceritakan kebiasaan-kebiasaan orang zaman dahulu, zaman kuno, menggunakan bahasa tubuh mereka untuk menghancurkan sesamanya. Ayat 12 sampai 15 itu, kalau kita tahu bahwa itu adalah kebiasaan yang terjadi pada waktu itu. Dengan bahasa tubuhnya mereka bisa menghancurkan sesamanya. Mereka memfitnah dengan mengerlingkan mata, memberi isyarat atau mengangkat bahu agar merasa aman. Lagi pula kejahatan dalam bentuk gerakan isyarat atau kelingan mata sangat sulit dibuktikan. Tindakan mereka tidak kentara, tetapi sama bisa mematikan seperti sebuah peluru yang dipelatukkan dan bisa menembus jantung manusia. Anak-anak sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal menyebutkan orang-orang yang seperti itu, pemfitnah, pembohong itu adalah dengan perilaku apa di situ di dalam bacaan kita? Mulutnya serong dalam bacaan kita ini, mengedipkan mata, bermain kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jarinya. Dengan demikian, saudara, pemfitnah itu, anak-anak sekalian, apa yang diucapkan di mulutnya lain di hati. Bahasa tubuh mencerminkan tipu muslihat dan merencanakan yang jahat terhadap sesamanya. Buah dari semua itu adalah pertengkaran. Buah dari fitnah itu akan pertengkaran. Oleh sebab itu, Salomo mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak berguna, sangat merugikan sesama. Maka janganlah bertindak demikian. Sebab apa? Sebab nanti akan binasa atau kena batunya sendiri. Ayat 15. Bahkan ayat 15 itu dikatakan seorang yang pemfitnah dia tidak dapat dipulihkan kembali. Dia akan mengalami kebinasaan kekal. Anak-anak sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dengan fitnah atau kebohongan itu pasti banyak yang dirugikan dan dikecewakan. Tetapi pada akhirnya yang dirugikan adalah sebenarnya dirinya sendiri, pelaku fitnah, pelaku pembohongan itu sendiri yang akan menerima kerugian terbesar. Perhatikan anak-anak dengan jelas. Ayat 15 itu mau saya bacakan kembali. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Bayangkan kalau seorang pemfitnah itu pasti dia akan satu saat mengalami kebinasaan secara tiba-tiba. Dan lebih kecil lagi adalah di sana dia akan ditemukan dan tidak dapat dipulihkan. Kata tidak dapat dipulihkan itu menjadi kata kunci untuk mengingat kita. Oleh sebab itu anak-anak, dalam bacaan ini jelas bahwa judul yang saya berikan pada kalian tadi adalah binasa karena kebohongan. Itu bukan sebuah ilusi, itu bukan sebuah ajaran palsu, enggak. Itu adalah ajaran yang pasti akan terjadi. Itu upah seorang pembohong ataupun upah seorang dari pemfitnah. Nah, anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada akhir renungan kita hari ini. Kita tahu bahwa ungkapan yang sering muncul dalam kehidupan kita, memang berbicara itu mudah, tetapi melakukan itu sesuatu yang membutuhkan perjuangan. Berkata itu mudah, anak-anak sekalian, tapi yang perlu adalah mau diperjuangkan adalah perbuatannya. Anak-anak sekalian,
Di dunia pendidikan kita sekarang yang masa-masa mengalami daring ini, pendidikan kejujuran sedang diuji. Dan pendidikan kejujuran, karakter kejujuran itu sedang diuji oleh keadaan hari ini. Dan karakter kejujuran itu menempati posisi dalam pendidikan karakter dan pendidikan kejujuran, menempati posisi yang cukup penting dan sentral. Anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di SMA Negeri 1 Surakarta hari ini kita menjadi sekolah rujukan dari program penguatan pendidikan karakter dengan nama sekolah Adi Pangastudi dengan slogan Hastalaku. Itu anak-anak pasti harus ingat ya, Hastalaku. Semuanya bertujuan untuk apa? Untuk membangun hidup rukun dan damai, penuh toleransi yang diimplementasikan dan dengan pembiasaan 8 Hastalaku, gotong royong, gerapiak semana, guyub rukun, lembah mana, ewo pekewo, pangerten, andap asor, tepos liro. Itu ada 8 hastalaku yang dibiasakan di sekolah kita. 8 perilaku itu tidak akan terwujud dengan baik anak-anak tanpa dilandasi dengan apa? Dengan karakter yang disebut karakter kejujuran. Kejujuran terhadap siapa? Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain. Kalau itu ada perilaku seperti itu, maka 8 hastalaku itu akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Anak-anak sekalian, kita sampai pada aplikasi terakhir. Apa yang harus kita lakukan? 1. Ambil komitmen. Aku akan jujur walau banyak resikonya. Berani anak-anak? Pastilah berani anak-anak semansa. 2. Kita renungkan bersama, kita refleksikan dalam masa PJJ ini, masa daring ini, yang kita lakukan sekarang itu membutuhkan kejujuran. Berapa anak-anak roh keris yang jujur terhadap dirinya sendiri? Oh, saya mengikuti. Itu dibutuhkan dalam PJJ ini adalah kejujuran. Sebab kalau tidak jujur maka membawa duka cita di hari yang akan datang. Dan yang terakhir adalah, mari anak-anak sekalian, saya mengajak melalui bacaan ini, penulis Amsal mengajak kepada kita rupanya menjadi insan yang apa? Insan yang berintegritas. Maksudnya apa? Apa yang dikatakan dan apa yang terlihat dalam bahasa tubuhnya serta tindakannya adalah ada keharmonisan, ada kesesuaian. Itu yang disebut dengan orang yang jujur. Orang yang jujur berarti dia anti daripada tindakan fitnah. Dan setiap orang yang jujur pasti diberkati Tuhan. Setiap orang pembohong pasti akan dihukum oleh Tuhan, baik pada masa kini atau ke depannya. Shalom anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan yang boleh mendidik, menolong kami betapa pentingnya kejujuran dalam kehidupan kami. Kau berkati kami semua Tuhan, kelak kami menjadi generasi pewaris kejujuran yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kehidupan kami hari ini dan yang akan datang. Berilah kami Tuhan masa depan yang cerah, kami gapai dengan penuh kejujuran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.